Perkenalkan, nama saya Servina Septiani Dopo, saya dari Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa materi. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang patologi ikan. Jadi patologi ikan itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang penyakit yang menyerang ikan dan proses terjadinya suatu penyakit. Yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang refleks yang ada pada ikan. Yang pertama, refleks ekor. Ikan yang sehat, jika ekornya dipegang maka akan mengembang. Sedangkan ikan yang sakit, jika ekornya dipegang, maka ekornya akan lemas atau tidak mengembang sama sekali. Yang berikut, refleks pertahanan. Ikan yang sehat akan melakukan perlawanan jika disentuh atau dipegang. Tapi ikan yang sakit, dia tidak akan melakukan perlawanan sama sekali atau tidak memberontak, bisa jadi diam saja. Yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang refleks mata. Refleks mata dilakukan dengan memegang ikan dan perutnya menghadap ke atas. Ikan yang sehat, matanya akan ikut menghadap ke atas, sedangkan ikan yang sakit matanya tidak akan bergerak. Yang berikutnya adalah refleks lari. Refleks lari dilakukan dengan menepuk permukaan air. Ikan sehat, maka dia akan lari dari tempat tersebut karena dia merasa bahwa dia sedang terancam. Sedangkan ikan yang sakit, dia akan tetap diam saja. Yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu histologi dan histopatologi. Histologi itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur dan sel jaringan. Sedangkan histopatologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kondisi dan fungsi dari jaringan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang beberapa penyakit yang sering menyerang ikan. Nama penyakit yang pertama adalah furunculosis dan agen penyebabnya adalah Aeromonas salmondicida. Penyakit ini termasuk dalam penyakit gram negatif. Gejala klinisnya adalah lepuh dan bisul seperti lesi pada permukaan tubuh ikan. Ini adalah contoh ikan yang terserang penyakit tersebut dan ini adalah contoh ikan yang sehatnya. Jenis penyakit yang kedua adalah Mortil Aeromonas septicemia. Agen penyebabnya adalah Aeromonas hydrophylla. Penyakit ini termaksud dalam penyakit gram negatif. Gejala klinisnya adalah tanda penyakit dimulai dari prakut atau kematian dengan atau tanpa luka yang menyolok, sampai akut ditandai dengan hemoragi pada insang atau seluruh darah. Ini adalah contoh ikan yang terserang penyakit tersebut, dan ini adalah contoh ikan yang sehat. Nama penyakit yang ketiga adalah columnaris. Agen penyebabnya adalah Flexibacter columnaris. Penyakit ini termaksud dalam penyakit gram negatif. Gejala klinisnya adalah infeksi akut dan kronik bisa terjadi dengan bagian tubuh yang umumnya diinfeksi adalah insang, kulit, dan sirip. Gambarnya, dan ini adalah contoh ikan yang sehat. Nama penyakit yang keempat itu adalah enteric septicemia. Agen penyebabnya adalah Edwardisella itztaluri. Gejala klinisnya nafsu makan ikan berkurang dan berenang di permukaan dengan gerakan berputar. Nama penyakit terakhir yang akan saya jelaskan adalah Bacterial gill disease dan agen penyebabnya adalah Faecobacterium bienesiophylla. Gejala klinisnya meliputi ikan lemah, nafsu makan berkurang, aktivasi ikan meningkat, opersulum insang mengembang, dan filamen-filamen insang menyatu. Demikian saja penjelasan singkat dari saya. Sekian dan terima kasih.